warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Kantor Hukum Perjuangan. Bersama saya Abdul Rahman Batubara, Sarjana Hukum. Hari ini kita coba bahas sedikit mengulik tentang karyawan yang dituduh oleh perusahaan. Bisakah dijerat pidana? Jawabannya bisa. Oke, bagaimana jika ada perusahaan yang menyebarkan informasi bekas karyawannya itu setelah karyawan tersebut keluar muncul fitnah terhadap si karyawan tersebut? Apa yang harus dilakukan karyawan tersebut? Karena perusahaan telah memfitnah orang atau mantan karyawan dengan sembarangan, karir dan kredibilitasnya hancur. Bagaimana tentang undang-undang yang mengatur tentang pelecehan ataupun bullying? Apalagi bila yang terkena adalah orang yang tidak melakukannya ataupun tidak mempunyai kesalahan apapun. Baik, menjawab pertanyaan yang kita ajukan tadi, maka tentang perusahaan yang menyebarkan informasi sehingga muncul tuduhan atau fitnah kepada karyawan yang sudah keluar, maka perlu dipastikan terlebih dahulu jika ada unsur kesengajaan dalam penyebaran informasi dan kemudian mencemarkan nama baik mantan karyawan tersebut, pelaku dituntut dengan pasal 310 ayat 1 KUHP. Nah, pasal tersebut menerangkan bahwa barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang dimaksud tentang supaya hal tersebut diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan dan pidana denda paling banyak 4,5 juta rupiah. Kemudian, jika pencemaran tersebut dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, dipertontonkan, ditempel ataupun di muka umum, maka pelaku diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan dengan pidana denda paling banyak 4,5 juta. Sobat Perjuangan, selain itu pelaku juga dapat dikenakan pasal fitnah apabila yang dituduhkan tersebut tidak benar sesuai pasal 311 ayat 1 KUHP yang menerangkan bahwa jika yang melakukan kejahatan pencemaran ataupun secara tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia akan diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Penjelasan lebih lanjut mengenai keterkaitan pasal 311 ayat 1 dan pasal 310 KUHP dapat disimak dalam perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam pencemaran nama baik. Sobat Perjuangan sekalian, kita akan masuk kepada jerat hukum berdasarkan Undang-Undang ITE. Selain dijerat dengan KUHP sebagaimana yang diterangkan, jika tindakan pencemaran atau fitnah tersebut disebarkan dan dilakukan secara elektronik, misalnya melalui media sosial, pelaku bisa juga dikenakan dengan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE yang melarang setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronika dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Atas perbuatan tersebut dipidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Sebagai catatan, pengertian muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE di atas merujuk dan tidak bisa dilepaskan dari ketentuan pasal 310 dan 311 KUHP. Kemudian, pasal tersebut juga tidak dititik beratkan pada perasaan korban.
melainkan pada perbuatan pelaku yang dengan sengaja mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi yang muatannya menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal supaya diketahui oleh umum. Kriteria diketahui oleh umum bisa merupakan unggahan pada akun media sosial dengan pengaturan bisa diakses secara publik. Kriteria diketahui umum bisa berupa unggahan pada akun media sosial dengan pengaturan bisa diakses oleh publik. Dengan sifat grup terbuka di mana siapapun bisa bergabung, bisa mengunggah atau meng-up dengan berbagi atau share, keluar dengan kata lain sebuah open group. Selain itu, perlu diperhatikan ada beberapa hal yang bukan termasuk tindakan pidana yang berkaitan dengan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, yakni 1. Jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan dan atau dapat diakses tersebut adalah merupakan penghinaan yang kategorinya cacian, ejekan, dan atau kata-kata yang tidak pantas. Dalam hal ini, perbuatan tersebut dikenakan delik penghinaan ringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 315 KUHP. Nah, nomor 2, jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan dan atau dibuat dapat diakses tersebut adalah merupakan penilaian pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan. Yang ketiga, jika konten disebarkan melalui sarana grup percakapan tertutup atau terbatas, misalnya grup keluarga, kelompok pertemanan akrab, grup kantor, grup kampus, atau institut. Baik, sobat perjuangan, tindak pidana fitnah oleh perusahaan ini menyebutkan yang menyebarkan informasi adalah perusahaan. Perlu diperhatikan pada pasal 4 ayat 1 Perma nomor 13 tahun 2016 yang menyatakan bahwa korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana korporasi. Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi dapat menilai kesalahan korporasi itu antara lain ada 3 ini. Yang pertama, korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut dan tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi. Yang kedua, korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana. Atau yang ketiga, kita sambung, korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana. Kemudian, pidana yang bisa dikenakan terhadap korporasi adalah berupa pidana pokok, yaitu denda dan atau pidana tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Patut dicatat, hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap korporasi atau pengurus atau korporasi dan pengurus. Baik, kita lanjutkan sesuai yang diterangkan oleh Rudi Satrio Mukantarjo. Nah, sebagaimana dikutip dalam tuntutan pidana untuk karyawan perusahaan, ada sejumlah model sistem pertanggungjawaban pidana yang itu kita akan bahas, ada 4. Yang pertama, manusia sebagai penanggung jawab. Nomor 1, manusia sebagai penanggung jawabnya. Itu dapat kita lihat dalam KUHP. Yang kedua, korporasi diakui dapat melakukan tindak pidana sesuai pertanggungjawaban pidana masih dibebankan kepada pengurus korporasi. Yang ketiga,
Korporasi diakui dapat melakukan tindakan pidana, tetapi pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada mereka yang memberikan perintah dan atau mereka bertindak sebagai pimpinan. Dan yang keempat, korporasi diakui dapat melakukan tindak pidana, tetapi pertanggungjawaban pidana dibebankan secara rinci, yaitu pengurus berbadan hukum, sekutu aktif, pengurus yayasan, wakil atau kuasa dari perusahaan yang berkedudukan di luar Indonesia, dan mereka yang sengaja memimpin perbuatan yang bersangkutan. Berdasarkan paparan di atas tadi, kami menyarankan jika benar informasi milik mantan karyawan disebarkan dengan tujuan melakukan pencemaran atau fitnah, yang bersangkutan dapat melaporkan perbuatan ini ke kepolisian. Namun sebelumnya kami sarankan untuk menempuh penyelesaian dengan cara kekeluargaan, misalnya dengan menyampaikan keberatan atas fitnah tersebut dan mendiskusikannya untuk membersihkan nama baik dan dari mantan karyawan. Demikian jawaban kita. Apabila Sobat Perjuangan mempunyai pertanyaan atas diskusi kita hari ini, boleh menulis di kolom komentar. Selanjutnya kita akan menjawab. Korespondensi kita buka lebar. Terima kasih. Jangan lupa subscribe.